Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Lutfika Kansa dengan NPM 1006003191116 dari Program Studi Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung. Pada kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya pada Seminar Penelitian Nasional Civitas Akademia atau Spesia dengan judul Evaluasi Penata Laksanaan Penggunaan Obat Antihipertensi pada Pasien Preeklamsia di Instalasi Rawat Inap di salah satu rumah sakit di Kota Bandung. Yang pertama yaitu pendahuluan. Hipertensi merupakan kondisi di mana tekanan darah meningkat di atas tekanan darah normal yaitu 140/90. Menurut American College of Obstetricians and Gynecology, preeklamsia merupakan suatu sindrom yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 dan tekanan darah diastolik lebih dari 90. Dengan adanya proteinuria yang terjadi sejak kehamilan minggu ke-20 atau lebih. Proteinuria didefinisikan sebagai peningkatan ekskresi protein yang ditemukan dalam urin yaitu lebih dari 300 mg per 24 jam. Berdasarkan jumlah angka kematian ibu atau AKI, penyumbang utama 80% kematian ibu yaitu disebabkan oleh tekanan darah tinggi selama kehamilan. Sehingga perlu dilakukan evaluasi penata laksanaan pada penggunaan obat antihipertensi pada pasien preeklamsia sehingga dapat memastikan bahwa obat yang digunakan sudah sesuai pada pasien. Berdasarkan Dinas Kesehatan Jawa Barat, jumlah kematian ibu pada tahun 2021 sebanyak 1.188 kasus. Dibandingkan pada tahun 2020 terdapat 745 kasus kematian ibu. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan kasus kematian ibu sebesar 443 kasus, sehingga menjadi kematian terbanyak pada tahun 2021. Kemudian obat yang digunakan dalam terapi penata laksanaan pasien preeklamsia itu ada 3, yaitu pemberian magnesium sulfat antihipertensi dan pemberian kortikosteroid untuk pematangan paru. Pada pemberian magnesium sulfat, antikonvulsan yang digunakan untuk preeklamsia dan eklamsia adalah magnesium sulfat. Antikonvulsan digunakan untuk mencegah dan mengatasi terjadinya kejang. Kemudian pemberian antihipertensi, ada 3 golongan obat antihipertensi yang digunakan pada pasien preeklamsia, yaitu golongan kalsium channel blocker, beta blocker, dan agonis reseptor alfa 2 sentral. Kemudian yang ketiga yaitu pemberian kortikosteroid untuk pematangan paru. Pada pasien preeklamsia berat, pemberian kortikosteroid hanya diberikan pada kehamilan kurang dari 34 minggu dengan tujuan untuk mematangkan paru-paru pada janin. Kemudian ada golongan obat antihipertensi yang digunakan untuk pasien preeklamsia. Yang pertama golongan kalsium channel blocker. Pada pasien preeklamsia, nifedipin merupakan obat yang digunakan sebagai lini pertama dengan mekanisme kerja menghambat jumlah kalsium pada sel otot di dinding pembuluh darah dan jantung. Yang kedua yaitu golongan beta blocker. Atenolol termasuk beta blocker kardioselektif yang mempunyai afinitas beta 1 yang lebih besar dibandingkan beta 2 sehingga efek bronkospasme dan vasokonstriksinya kecil. Yang ketiga yaitu agonis reseptor alfa 2 sentral. Metildopa termasuk golongan agonis reseptor alfa 2 sentral yang bekerja di sistem saraf pusat. Metildopa adalah obat antihipertensi yang sering digunakan untuk wanita hamil dengan hipertensi. Kemudian berikut adalah rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian yang saya lakukan. Metode penelitian yang dilakukan yaitu penelitian yang akan dilakukan termasuk jenis penelitian analitik observasional dengan rancangan cross-seksional. Pengambilan data dilakukan dengan cara retrospektif dengan data rekamedik pasien preeklamsia rawat inap di rumah sakit tersebut. Kemudian sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling mencakup jumlah pasien yang sudah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Berikut adalah kriteria inklusi dan eksklusi. Hasil dan pembahasan. Usia pasien paling banyak yaitu ada di rentang usia 20-35 tahun dengan jumlah pasien 47 pasien dengan persentase 66%. Kemudian usia kehamilan paling banyak yaitu di usia kehamilan trimester 3 dengan jumlah pasien 68 dengan persentase 96%. Kemudian derajat preeklamsia. Yang paling banyak yaitu diagnosa preeklamsia berat dengan jumlah pasien 62 pasien dengan persentase 87%. Kemudian pemeriksaan kadar proteinuria atau pemeriksaan urin dipstick itu paling banyak di 3 positif dengan jumlah pasien 33 pasien dengan persentase 46%. Kemudian ada penggunaan obat untuk penanganan pasien preeklamsia. Paling banyak yaitu penggunaan antara
kombinasi antara nifedipin dan metildopa dengan jumlah pasien 39 dengan persentase 55%. Pemberian nifedipin dengan terapi kombinasi metildopa dan diberikan pada pasien preeklamsia berat dengan riwayat penyakit hipertensi. Tekanan darah tidak turun efektif target dengan pemberian terapi tunggal nifedipin atau yang hanya dikombinasi dengan magnesium sulfat. Obat yang digunakan untuk penanganan preeklamsia berat antara lain antihipertensi atau nifedipin dan anti kejang magnesium sulfat dan metildopa. Sedangkan untuk preeklamsia ringan yaitu digunakan obat metildopa. Kemudian efektivitas penggunaan obat untuk pasien preeklamsia yaitu pasien yang menggunakan nifedipin tidak efektif menurunkan tekanan darah pasien, maka berdasarkan pedoman POGI pada tekanan darah lebih dari 160/110 direkomendasikan menggunakan terapi antihipertensi kombinasi. Berdasarkan pedoman direkomendasikan menggunakan terapi antihipertensi itu. Lalu 1% pasien mendapatkan terapi kombinasi nifedipin dan amlodipin dikatakan tidak efektif untuk digunakan karena penggunaan amlodipin untuk wanita hamil kurang tepat. Penggunaan obat amlodipin pada ibu hamil dengan preeklamsia ringan tidak tepat karena menurut standar acuan PNPK preeklamsia pada tahun 2016, pemberian amlodipin dapat menyebabkan hipoksia dan gawat janin. Kemudian kesimpulannya yang pertama yaitu pasien preeklamsia di instalasi rawat inap rumah sakit tersebut sebagian besar diderita oleh pasien dengan rentang usia 20-35 tahun dengan presentasi sebanyak 66%, kemudian usia kehamilan paling banyak yaitu pada